Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 13 Desember 2023. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung di Gedung Rupa Tama Mabes Polri Jakarta untuk mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman Persatuan Sepak Bola Indonesia dengan Polri dan konferensi pers Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri yang akan berlangsung sesaat lagi. Antara Polri dengan PSSI dan dilanjutkan dengan press release anti mafia bola. Penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelenggaraan persepakbolaan Indonesia digelar dalam rangka meningkatkan sinergisitas PSSI dengan Polri guna memajukan sepak bola Indonesia. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah terkait pertukaran data dan informasi, menerbitkan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola nasional, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan supporter sepak bola, pemanfaatan sarpras, dan dukungan kepolisian di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman. Disilakan dengan hormat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum PSSI berkenan menuju ke meja penandatanganan. Selanjutnya disilakan dengan hormat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum PSSI berkenan untuk membubuhkan tanda tangan di nota kesepahaman. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara berikutnya akan kita simak bersama sambutan Ketua Umum PSSI kepada Bapak Tauhid dengan hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hal yang luar biasa terjadi hari ini, bahwa cita-cita besar kita sebagai bangsa yang ingin memiliki sepak bola kita bersih dan berprestasi sudah dilakukan terus-menerus ketika terjadi kesepakatan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sebagai pemerintahan, dan tentu Presiden FIFA Gianni Infantino yang percaya bahwa sepak bola Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, di Asia, bahkan juga bukan mungkin di dunia. Karena itu, ketika kesepakatan itu terjadi, kami dari PSSI tentu bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Kapolri langsung membentuk Satgas yang memang diinisiasi oleh Pak Kapolri langsung untuk mendorong yang namanya transformasi sepak bola Indonesia.
Tidak cukup di situ juga tentu Pak Kapolri dan saya bersepakat perlu adanya Satgas Independen. Karena itu dibentuklah Satgas Independen. Di sini ada Pak Ara, Ibu Najwa, dan lain-lainnya. Yang tidak lain ini sebagai pendampingan secara menyeluruh. Karena memang dalam kesepakatan yang kita lakukan itu tidak lain, FIFA dan pemerintah ingin mendorong yang namanya sepak bola di Indonesia ini tidak negatif football atau sepak bola yang terindikasi adanya pengaturan skor. Yang kedua, juga FIFA mengharapkan, ya, dan ini tujuan utama juga dari Pak Kapolri yang selalu mengingatkan kepada saya di PSSI, agar dinamika yang terjadi di supporter sendiri pun harus benar-benar kita jaga. Karena pasti pihak kepolisian dan PSSI sama niatnya, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan baik. Karena ini adalah warga negara yang wajib dilindungi. Tentu yang lain-lainnya yang kita jaga juga, bagaimana tentu tidak hanya keamanan dan lain-lainnya, tetapi ketika kita ditunjuk sebagai negara yang punya event-event dunia, seperti kemarin di U17, luar biasa kerjasama PSSI dengan kepolisian, ya, Pak Kapolri juga dengan jajaran mengecek langsung, dan semuanya berjalan baik dan lancar. Artinya apa? Kita bisa kalau mau. Dan kemarin Bapak Presiden bersama Presiden FIFA kembali mengupakan bahwa kita ingin banyak lagi event-event internasional seperti kejuaraan dunia di tahun 2025 U20 bersama Singapura dan event-event FIFA lain. Kesinambungan ini yang saya rasa hari ini kenapa Pak Kapolri ingin mendorong sepak bola kita lebih baik. Tentu Pak Kapolri dan seluruh jajaran saya mengucapkan terima kasih atas keseriusan kita semua dan termasuk perhatian khusus dari Bapak, dan saya juga mengucapkan terima kasih dari tim Satgas yang mau membantu kami dalam pengawasan secara publik untuk sepak bola yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilakan yang hormat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan dan penekanan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, Bapak Marwara Rait, Ketua Satgas Independen Mafia Bola, Mbak Najwa, Mas Akmal, Pak Kabar Eskrim, Pak Asop, dan Kasatgas Mafia Bola serta rekan-rekan media. Memperkuat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, bagaimana beliau dan tentunya kebijakan dari Bapak Presiden untuk membangun iklim olahraga bola yang lebih baik dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ketua Umum PSSI dalam rangka mempersiapkan iklim sepak bola yang lebih baik, mempersiapkan atlet-atlet yang lebih baik, dan tentunya kompetisi yang fair. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti hal tersebut, hari ini sekaligus kami menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang di dalamnya berisi antara lain terkait dengan masalah bagaimana pengamanan kompetisi sepak bola, baik yang bersifat nasional, di dalamnya ada liga, dan juga yang bersifat internasional. Kemudian yang kedua, tentunya komitmen untuk menciptakan kompetisi yang fair, maka kita sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum dengan Satgas Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Bola Independen. Ini dalam rangka bagaimana betul-betul iklim sepak bola ke depan betul-betul bisa lebih baik. Kemudian yang
ketiga tentunya dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih kondusif, tentunya kami juga membuat kerjasama dengan teman-teman supporter yang nanti tentunya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan iklim sepak bola yang kondusif. Karena beberapa waktu yang lalu kita sering melihat banyak sekali karena mungkin semangat yang terlalu berlebihan, dukungan yang terlalu berlebihan terhadap klubnya, sehingga kemudian terjadi masalah-masalah. Ke depan kita harapkan ini kita bisa sepakat untuk menciptakan iklim yang kondusif terkait dengan persepak bola. Kemudian perjanjian-perjanjian lain untuk peningkatan kapasitas bidding dan termasuk juga kerjasama dengan kepolisian internasional dan hal-hal lain yang semuanya kita lakukan untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang baik. Kemudian hari ini juga akan dilaksanakan rilis oleh Satgas Mafia Bola terkait dengan tindak lanjut yang dulu pernah kita sepakati bersama-sama dengan Pak Erik pada saat awal beliau menjadi Ketua Umum PSSI, bahwa kita ingin menertibkan agar kompetisi bola ini benar-benar fair, benar-benar baik, dan menciptakan kompetisi yang memang diharapkan oleh masyarakat. Hari ini kita akan rilis secara khusus oleh Satgas Mafia Bola terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah pengungkapan penanganan perkara match fixing terkait dengan kompetisi liga yang kemudian kita temukan ada upaya pengaturan skor agar klub yang akan terdegradasi lolos. Dan ini sudah didalami nanti secara khusus, Kasatgas Mafia Bola akan menyampaikan. Dan kemudian yang menarik, dan ini semuanya adalah hasil dari data intelijen yang diberikan dari PSSI kepada Satgas Mafia Bola. Kemudian ada salah satu aktor intelektual pengaturan skor yang mungkin namanya cukup malang melintang di dunia persepak bolaan dengan inisial VW. Ini sudah dikenal dari tahun 2008 dan tidak tersentuh hukum. Alhamdulillah ini bisa kita ungkap. Kemudian yang kedua, kita juga akan merilis terkait dengan pengungkapan situs rumah judi, SBioTop. Saya kira ini juga sudah dikenal karena perputaran uangnya ini mencapai ratusan miliar. Lokasi servernya berada di Filipina dan diikuti hampir 43.000 member, baik yang tersebar di berbagai negara maupun Indonesia. Dan ini kita juga melakukan kerjasama dengan rekan-rekan dari PPATK untuk kemudian menelusuri, memblokir, dan melakukan tracing terkait dengan perputaran uang yang ada. Tentunya ini bukan akhir dari kegiatan, tapi akan terus kita lanjutkan sebagai komitmen kita untuk memberantas match fixing ataupun permainan-permainan judi yang akan mempengaruhi kompetisi bola. Jadi ini tentunya akan terus kita lakukan. Oleh karena itu, kita juga membuka kesempatan kepada masyarakat atau siapapun yang ingin memberikan informasi ataupun menjadi whistleblower untuk menginformasikan pada Satgas Mafia Bola dan akan kita tindak lanjuti.
Jadi ini sebagai bentuk komitmen kita untuk betul-betul mewujudkan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, apa utamanya yang menjadi kebijakan dan program Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk menciptakan kompetisi bola yang berkualitas, melahirkan atlet-atlet nasional yang memang betul-betul unggul, dan tentunya bisa membawa sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, baik di kancah nasional maupun internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya tentunya secara teknis Kasatgas Mafia Bola yang akan menyampaikan rilisnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kita ikuti bersama press release tentang perkembangan kasus mafia bola yang akan dipimpin oleh Kasatgas Anti Mafia Bola. Inspektur Jenderal Polisi Asep Edisoi SIK MSI disilakan. Terima kasih Bapak Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Om Swastiastu dan Buddhaya Salam salam presisi. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Indonesia, Jenderal Polisi Kapolri SI, dan banggakan juga Bapak Kapolri. Anda hormati Bapak Kabar SI dan juga Mas Om, Bapak Humas, dan yang Anda hormati Bapak kami juga di lapangan, yaitu dari Satgas Mafia Bola, ada di sini Pak Moral Sirai dan juga Pak Dewa Sukab, serta Ahmad dan Arda, Pak Ardan, dan yang terbanggakan seluruh rekan-rekan rekan media. Mungkin pada kesempatan sore ini perlu kami laporkan pada Jenderal dan juga para rekan-rekan media sekalian bahwa di hadapan rekan-rekan media sekalian di sini sudah ada barang bukti penanganan dari kasus SPOTO. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa kami akan merilis 2 kasus, namun untuk penanganan kasus ini akan kami sampaikan setelah kami sampaikan dipaparkan dalam penanganan kasus SPOTO. Pada kesempatan kali ini, kami dari Satgas Anti Mafia Bola Polri menyampaikan hasil kerjasama pengungkapan kasus yang kami lakukan dengan PSSI dan juga Satgas Mafia Bola Independen, yang mana penanganan bola online yang beroperasi secara internasional yang bernama SPOTO sesudah laporan polisi nomor RPA 19 dari tanggal 7 Oktober tahun 2003. Ini baru 1 bulan kemarin. Dan yang kedua, kami sampaikan juga kami lakukan penanganan update perkara pestisida berdasarkan laporan intelijen Skotlandia pada bulan Juli tahun 2023. Bapak Kapolri dan Bapak Ketua Umum PSSI dan seluruh hadirin yang kami hormati. Perlu kami jelaskan, kami laporkan bahwa SPOTO merupakan situs judi online berskala internasional yang menyediakan berbagai permainan judi, termasuk sepak bola, dengan member sebanyak 43.000 yang tersebar di sejumlah negara. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menyediakan 2 situs, yaitu www.bolepay.com dan www.sepak.com beserta rekening bank dan payment gateway untuk mengumpulkan dana deposit dari hasil praktek penjudian yang selama 1 tahun ini mencapai 481 miliar rupiah. Dari hasil server situs SPOTO ini juga berada di Filipina, tetapi hal tersebut masih kami dalami. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan,
situs SPO ini diduga mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dan ini sedang kami lakukan pendalaman. Terkait dengan perkara SPO, kami telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi dan 2 ahli saksi ITE, serta 2 ahli saksi pidana, serta 1 ahli transaksi keuangan dari PPATK. Dan kami juga telah menangkap sebanyak 4 orang tersangka dengan inisial S, ER, L, dan TRR yang berperan mengumpulkan rekening sehingga akun dasar operasional situs SPO dapat dijalankan. Dan kemudian masih melakukan pencarian terhadap 3 orang lainnya, yaitu 1 orang warga negara Indonesia berinisial CT dan 2 orang warga negara RRT yang diduga terlibat dalam penyediaan rekening untuk operasional situs SPO. Terkait DPO berinisial CT, kami juga telah melakukan upaya pencekalan dan pencegahan ke luar negeri terhadap yang bersangkutan. Dan selanjutnya, Satgas Anti Mafia Polri telah mengamankan 20 item barang bukti, termasuk buku tabungan, dokumen perusahaan, hingga 1 unit apartemen yang berada di Batam, dan juga 2 unit kendaraan. Dan selanjutnya kami juga telah melakukan pemblokiran dan penyitaan dari rekening situs SPO dengan nominal sekitar 5 miliar rupiah yang ada di hadapan rekan-rekan media sekalian. Dan selanjutnya para tersangka kami terapkan, kami jerat dengan pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 82 dan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang TPPU. Dan juga junto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bapak Kapolri dan Bapak Ketua Umum PSSI dan seluruh rekan sekalian, berikutnya akan kami sampaikan update terkait perkara match fixing yang pada beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan melalui rekan-rekan media. Secara umum, kami mengidentifikasi keterlibatan pihak klub dalam praktek pengaturan skor atau match fixing dengan cara melobi perangkat wasit dan memberikan sejumlah uang untuk memenangkan salah satu klub dalam pertandingan sepak bola tersebut. Dalam siaran pers sebelumnya telah kami sampaikan bahwa pihak klub mengaku telah mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih 1 miliar rupiah untuk melobi para wasit di sejumlah pertandingan. Terkait dengan perkara match fixing sampai saat ini, kami telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi dan menetapkan sebanyak 8 tersangka yang terdiri dari 4 orang wasit inisial K, LP, AS, dan R, dan 1 orang asisten manajer klub inisial DRN, dan 1 orang prodi inisial PW yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, dan juga 1 orang evaluasi inisial KN dan 1 orang kurir berstatus DPO berinisial IAS. Dan sampai saat ini kami masih melakukan pengejaran. Selanjutnya kami juga telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi ahli yang terdiri dari 6 ahli pidana, 1 ahli perwasitan dari PSSI, dan 1 ahli perwasitan dari FIFA yang berdomisili di Penang, Malaysia. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami telah melakukan kegiatan rekonstruksi sebanyak 97 adegan terkait dengan pertandingan klub X dan Y, dan berdasarkan keterangan ahli perwasitan terdapat 23 kejanggalan pada keputusan wasit yang diduga melakukan berhubungan dengan praktek suap para tersangka. Dan selanjutnya kami juga telah mengamankan sejumlah barang bukti sebagaimana yang tertera di hadapan para hadirin sekalian. Terakhir kami perlu sampaikan bahwa berkas perkara match fixing ini telah kami kirimkan kembali kepada pihak Kejaksaan Agung pada hari Kamis tanggal 7 Desember
dan telah mendapat petunjuk dari tim JPU. Dan kami sedang menunggu untuk pelimpahan berkas P21. Dan nanti perlu kami dapat beberapa Kapolri dan BSI, nanti pada saat pelimpahan untuk tersangka FW akan kami hadirkan dan akan kami expose kembali di depan media sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Satgas Independen Mafia Bola, Bapak Marwan Sirari, disilakan. Yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit, terima kasih Pak Kapolri. Yang kami hormati Bapak Kabar Reskrim yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Yang kami hormati juga di sini ada Asop Polri, Kapolri, dan juga Kadif Humas, dan juga Ketua Satgas Anti Mafia dari Polri, Irjen Asep, dan jajaran yang sangat saya banggakan. Juga pada kesempatan ini izin Pak Kapolri dan Pak Ketum PSSI saya perkenalkan anggota daripada Satgas Independen. Di sebelah kiri ada Mbak Najwa Shihab, saya pikir teman-teman media sudah tahu ya. Kemudian mohon berdiri Pak Ardan, beliau dulu pernah menjabat Kepala BPKP, jadi sangat membantu kita secara profesional di bidang audit. Kemudian ada Bung Akmal, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Pertama, saya pikir Indonesia memiliki momentum emas sekarang karena memiliki presiden yang sangat gila bola dan juga mencintai olahraga. Buktinya begitu banyak event sampai tingkat dunia yang ada di Indonesia. Kedua, juga memiliki ketua PSSI yang juga sangat punya hasrat dan semangat yang luar biasa memajukan sepak bola Indonesia, dan itu sudah terbukti selama Pak Erick menjadi ketua PSSI. Begitu banyak perubahan, terutama kepercayaan publik. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi sekarang belum pernah terjadi pada saat ketua umum sebelumnya. Kemudian juga kita bersyukur sama Tuhan kita memiliki Kapolri yang sangat serius memberantas mafia bola. Yang saya berani mengatakan karena Presiden menugaskan saya 6 kali menjadi ketua Piala Presiden sebagai ketua steering komite, saya bisa merasakan betul bagaimana goodwill, kehendak yang kuat dari jajaran kepolisian yang tidak retorika, yang tidak basa-basi, tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Dan itu sangat terasa sama kami dari hati yang paling dalam sebagai penggiat olahraga sepak bola. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta jajaran, sama juga kepada Kang Asep yang sudah bekerja keras selama ini. Kemudian apa yang kami lakukan, kami juga koordinasi Pak Kapolri, Pak Erick dengan Pak Jaksa Agung, dan kami doakan apa yang kita lihat di sini bisa segera diproses, dan kita proses kejaksaan juga, Pak Jaksa Agung juga sudah siap menyambut, kemudian juga mengawal, kita kawal sampai ke pengadilan. Kalau tadi ada juga ancaman hukuman, tolong juga dikawal sampai pengadilan, supaya dihukum seberat-beratnya, supaya ada efek jerah buat ke depannya. Saya pikir ini momentum, tidak mudah pekerjaan ini. Saya tahu persis bagaimana jajaran kepolisian bekerja sangat luar biasa. Tolong dikawal, jangan ujungnya nanti tidak happy ending. Saya berharap ini betul-betul kita kawal sampai di ujungnya supaya punya efek jerah yang luar biasa. Kemudian juga atas Pak Erick, kami juga menyampaikan kepada publik kantor kami di Menara Mandiri di Jalan Sudirman, dan itu juga kami sudah menerima cukup banyak pengaduan tentang hal-hal yang tidak baik dalam persepak bola Indonesia.
Dan saya juga sangat senang karena Pak Erik juga mengatakan tidak ragu-ragu. Kalau perlu, saya sebagai Ketua Umum PSSI, kalau ada laporan saya juga siap diperiksa. Saya pikir adalah contoh yang baik, jadi kita nggak ragu-ragu. Kalau memang ada dari jajaran PSSI yang kami anggap perlu untuk kami undang, untuk dikenal, kami juga akan melakukan itu, baik jajaran yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya, karena kita juga punya undang-undang yang mengatur bagaimana umur daripada pidana itu sampai berapa tahun, dan tentu kita akan melakukan itu. Dan kami juga, tadi saya konsultasi juga dengan ini sahabat saya lama, Pak Kapolri, Pak Kadif Humas, kami juga ingin menggerakkan masyarakat, ya, karena partisipasi masyarakat penting. Kami juga ingin memberikan satu terobosan insentif kepada yang bisa memberikan informasi yang berkualitas, yang tidak fitnah. Kami dari Satgas Independen juga akan memberikan penghargaan yang baik kepada unsur masyarakat, utamanya media. Saya yakin teman-teman media sudah lama berkecimpung di dunia olahraga, mungkin pernah mendengar, melihat, menyaksikan ada foto video, tolong bantu kami. Kalau Anda memang pengen sepak bola Indonesia ini benar, bersih, jadilah juga media yang berpartisipasi baik. Tolong sampaikan dengan data dan fakta, kami akan sangat menghargai dan kami sangat membutuhkan itu. Ya, ini betul-betul saya sampaikan, kalau kita mau cepat dan efektif, terus terang dukungan dari teman-teman media sangat kami butuhkan. Ya, yang tentunya data, informasi, fakta yang tidak bersifat fitnah, tidak menjatuhkan pembunuhan karakter terhadap siapapun, tetapi didukung dengan data dan fakta, dan kalau perlu saksi, yang ukurannya bisa diproses secara hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita percaya, di bawah Pak Kapolri, Jenderal Sigit, pasti akan diproses. Tidak ada yang tidak diproses dengan benar, selama didukung dengan bukti, fakta, saksi, dan sebagainya. Terakhir, sekali lagi kami mohon dukungannya. Terima kasih Pak Erik dan Bapak Kapolri dan jajaran. Kita berharap ini adalah awal dan kita berharap akan tuntas, dan juga kami sudah sampaikan dalam beberapa waktu lalu dengan Bapak Presiden pesankan tidak boleh ada tebang pilih. Siapapun itu, kalau itu memenuhi syarat untuk diproses, proses. Siapapun itu, ya, mau apakah oknum dari pengurus, oknum pemilik klub, oknum pemain, oknum pelatih, siapapun itu diproses tanpa tebang pilih. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Dan kami percaya bahwa di tangan Pak Kapolri itu pasti terjadi. Saya rasa itu, salam presisi, salam olahraga. Terima kasih sambutan dan pres ini setelah disampaikan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kadif Humas Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Bapak Kapolri, teman-teman media yang kami hormati, tadi kita sudah dengar bersama untuk pelaksanaan rilis tentang pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Barreskrim Polri dan kerjasama dengan Satgas Anti Mafia Bola. Dan saat ini dipersilakan bagi teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan, namun mengingat kegiatan Pak Ketua PSSI dan Bapak Kapolri juga terjadwal yang lainnya, kami batasi menjadi 2 pertanyaan. Monggo, silakan. Ya, satu lagi? Ya, yang belakang. 2. Monggo, ada mic-nya di depan. Sebelah kanan. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Yang pertama untuk tim yang dari mana dulu Mas? Nama dan dari mana? Saya Majid dari Tribunnews. Baik. Untuk tim yang sebelumnya terlibat dengan nama salah satu website di YouTube, nasibnya akan dihukum atau seperti apa. Kemudian yang kedua, sanksi tegas seperti apa, mungkin ke Pak Erik ya Pak, dari karena kita tahu selama ini
untuk kasus Juni ini waktu itu kalau tidak salah PW ini memang 2018 sudah masuk ya. Terus kemudian bisa akhirnya lepas lagi ini juga sudah dihukum seumur itu tidak boleh beraktivitas sepak bola, ternyata dia masih bisa lanjut. Saya ingin tahu Pak, apakah hukum yang seperti apa yang akhirnya bisa mafia-mafia ini benar-benar bisa istilahnya tidak bisa terlibat itu dalam Bapak Kapolri. Terima kasih. Baik, satu lagi, monggo. Mungkin sederhana saja pertanyaannya, kalau memang sepakat untuk menciptakan sepak bola yang bersih dan juga berprestasi. Cuman saya tadi kebingungan, ada Satgas Mafia Bola Polri, ada juga Satgas Mafia Independen. Apa Satgas Mafia Bola Polri independen gitu. Terus kedua, menyambung pertanyaan dari teman soal yang tadi tersangka eksekusi PW ya kalau nggak salah kan, sebelum-sebelumnya juga sudah pernah jadi tersangka. Yang menjadi ini mungkin pertanyaan awal dari saya, kalau memang dia itu jadi berjongkok, jadi yang beberapa kali menyebabkan kasus mafia bola, maupun tangga bersih, yang bebas dari pengaruh skor, apakah sampai sekarang dia ditahan? Kalau ditahan, mana orangnya? Kalau nggak ditahan, kenapa? Apa karena ancaman hukumannya hanya di bawah 5? Biasanya kan kalau nggak ditahan itu karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun gitu. Jadi keseriusannya di mana sih Pak sebenarnya, itu saja. Terima kasih. Baik, dua pertanyaan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait dengan konsistensi Polri. Tentunya kita akan usut terkait dengan klub mana yang nanti akan terafiliasi, dan kemudian apalagi kalau kemudian di dalamnya bisa dibuktikan bahwa itu juga kemudian memang mempengaruhi terjadinya match fixing. Pasti ini akan kita tindak lanjuti. Untuk prosesnya nanti Satgas Mafia Bola yang tentunya bertanggung jawab untuk tindak lanjuti dan menuntaskan itu. Kemudian untuk VW sendiri nanti Pak Kasatgas yang bisa sampaikan. Namun yang jelas saat ini tidak bisa hadir bukan karena tidak tertangkap, tapi karena ada masalah kesehatan. Tapi yang jelas pada saat nanti proses perkaranya sudah P21, semuanya kita serahkan. Jadi tidak ada hal khusus yang mengistimewakan, hanya terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian bedanya mafia Satgas Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Bola Independen mungkin secara khusus nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum PSSI. Namun yang jelas Satgas Mafia Bola Polri tentunya yang mengawai adalah penegak hukum dari institusi Polri, sedangkan Satgas Mafia Anti Mafia Bola Independen itu diawai oleh kebanyakan rekan-rekan yang menjadi pecinta bola, yang selama ini mengikuti proses kompetisi di luar Polri, ya, di luar Polri, yang tentunya beliau-beliau memiliki data intelijen yang kuat, karena memang pasti mendapatkan info-info dari banyak sumber yang mungkin tidak didapat oleh kepolisian. Sehingga kemudian ini disatukan sebagai bentuk semangat bahwa baik dari masyarakat, dari PSSI, dan dari kepolisian fokus dan kemudian serius untuk melakukan pemberantasan terhadap permainan-permainan yang bisa mencederai kompetisi
bola Indonesia ke depan. Mungkin Pak Erik bisa tambah, silakan. Bapak Presiden serius dan konsisten sebenarnya punya cita-cita besar sepak bola ini dari 2015. Cuman memang ya dengan segala dinamika sepak bola yang ada di Indonesia, baru saat sekarang keseriusan dan juga bagaimana konsistensi daripada hukum itu berjalan baru saat ini. Itulah kenapa saya bilang Pak Kapolri punya peran penting seluruh jajarannya, karena alat penegak hukumnya di beliau-beliau. Dan tentu kami dari PSSI juga, karena punya keseriusan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan Pak Kapolri, yang tidak pandang bulu, ya kami juga di PSSI sesuai dengan tupoksi kami, dan memang juga terus menjadi kesepakatan bersama FIFA, dan FIFA ingin ada perubahan total di sepak bola Indonesia. Itulah kenapa ini menjadi sebuah kesatuan yang saya rasa sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola, bahkan dunia. Karena Indonesia memang salah satu sekarang sorotan dunia untuk salah satu perkembangan sepak bola di regional. Nah, peran daripada tadi mengenai para sahabat saya yang independen, yang ada di publik, tidak mengurangi daripada kerja keras daripada pihak Satgas Kepolisian yang sudah berjibaku sebenarnya berapa bulan sebelumnya. Tetapi ini bagian tadi, publik punya tempat. Ya, mungkin kalau saya mau bentuk semuanya orang PSSI ya bisa saja. Ya, tetapi kan itu bukan menjadi sebuah keterbukaan transparansi yang tadi Bapak Ara bilang, saya pun siap diperiksa. Kalau memang ada bukti ya hal ini demi kebaikan sepak bola Indonesia. Jadi keseriusan Bapak Presiden dan Pak Kapolri bersejajarannya ini sangat serius. Dan tidak pandang bulu, tidak melihat siapa dan kenapa. Nah inilah bukti bahwa kami PSSI pun percaya, FIFA percaya dengan segala kerjasama baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak publik yang saat ini memang terus bekerja keras demi perbaikan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Terima kasih Pak Kapolri dan Pak Ketua PSSI. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasatgas? Terima kasih Pak Kapolri, mohon izin kami hanya menyampaikan tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tentang masalah pertanyaan dari saudara Leni dari berita Antara ya. Untuk tersangka PW, bagaimana yang bersangkutan selalu membuat ulah sebagai mafia ya. Namun sampai saat ini apakah ditahan atau tidak ditahan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk penanganan match-fixing itu ada 4 orang wasit ya yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan juga ada 1 orang yang penyandang dana sama PW. Dan PW tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan selama 2 kali, dan memang yang bersangkutan dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan sakit dan sudah ada surat dokter. Jadi SOP-nya kalau memang sudah ada surat dokter dan memang dokter dari Dokes dan dokter umum dari sana sudah datang ke kita dan sudah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak dapat dilakukan penahanan untuk sampai saat ini. Jadi tetap untuk tersangka PW sampai saat ini tetap kita monitor, dan pada saat nanti waktunya kalau perkara sudah P21 akan kita limpahkan ke pengadilan ke JPU. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasatgas. Ini ada yang bisik-bisik ke kami, kebetulan nggak lengkap kalau Mbak Najwa nggak bicara, karena saya lihat teman-teman juga pengen mendengar bagaimana tanggapan dari Mbak Najwa. Monggo, silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Menambahkan sedikit saja, tadi ada pertanyaan dari rekan dari Antara. Bedanya apa? Yang jelas Satgas Anti Mafia Bola Independen diberikan 2 tugas teman-teman. Tugas pertama membantu menerima, menampung, mengelola, bahkan juga melakukan investigasi internal sendiri terhadap berbagai perilaku tidak baik di lapangan hijau. Apakah itu yang terkait dengan mafia bola, match fixing, atau yang lainnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, juga diberi tugas untuk membantu mengawasi transparansi pengelolaan federasi, dalam hal ini PSSI, termasuk pengelolaan keuangan. Karenanya kalau tadi teman-teman ingat, salah satu anggota tim Satgas yang diperkenalkan adalah Pak Ardan, seorang auditor independen, dulu mantan Ketua BPKP, karena memang salah satu tugasnya adalah seperti itu, memastikan transparansi pengelolaan PSSI, termasuk keuangan PSSI. Jadi itu untuk melengkapi. Selama ini pola kerjasama yang dilakukan antara Satgas Anti Mafia Bola Independen dan Satgas Anti Mafia Bola Polri berupa sinergi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, hasil ekspos sore ini yang kita saksikan itu juga salah satunya adalah hasil kerjasama informasi yang didapatkan baik dari PSSI maupun dari Satgas Anti Mafia Independen. Jadi kami menerima informasi, menerima masukan, mengelola informasi itu dan juga melakukan investigasi internal sendiri. Ada yang kemudian cocok atau kemudian kami rasa ini ranahnya PSSI, spesifiknya mungkin ranahnya komite disiplin, yang kemudian kami teruskan ke komite disiplin. Ada yang dugaan pelanggaran hukumnya kuat, dan itu yang kami koordinasikan dengan Satgas Mafia Polri. Jadi selama ini koordinasinya sangat baik dan apresiasi khusus kepada Pak Asep dan tim atas kerja-kerja dan komitmennya untuk membantu menciptakan kompetisi yang sehat dan menjaga integritas sepak bola tanah air. Saya mau menambahkan sedikit lagi Pak Kapolri, Pak Erik, ketika berbincang dengan Presiden FIFA, ketika Presiden FIFA datang ke Indonesia pada saat pembukaan Piala Dunia U17, saya juga sempat berbincang soal match fixing ini. Dan di situ disampaikan bahwa pengaturan pertandingan ini seperti kanker. Kanker yang terjadi di seluruh dunia. Dan yang salah satu terapi yang paling pas adalah memang kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dan saya ingin kutip kata-katanya supaya tidak salah. Ketika itu Presiden FIFA mengatakan ketika pertandingan diatur ini adalah kejahatan. Uang yang digunakan dan dihasilkan, itu digunakan lagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan kriminal. Dan ini adalah tugas negara dan polisi harus masuk. Karena saya tahu mungkin ada kekhawatiran, wah kalau polisi masuk ada intervensi dan sebagainya. Sementara Presiden FIFA sendiri sudah mengatakan bahwa justru butuh komitmen kepolisian, butuh komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan bagaimana menjaga integritas sepak bola. Dan ini praktek-praktek yang lazim dilakukan di berbagai negara. Jadi sekali lagi apresiasi kepada Pak Kapolri dan jajarannya. Dan saya juga ingin mengulang yang tadi disampaikan oleh Bang Ara, segala informasi yang teman-teman dapatkan, baik dari pencinta sepak bola, kami dapat banyak sekali masukan, banyak sekali laporan memang yang berusaha dipilih dan dipilah, mana yang bisa diteruskan, mana yang diendapkan, mana yang kemudian kita cari bukti lainnya, dan itu semua butuh masukan dari teman-teman untuk kita sama-sama bisa menjaga integritas sepak bola kita. Mungkin itu Pak Kapolri, Mas Erik. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Mungkin yang paling akhir mungkin ada, mohon izin ada tambahan mungkin dari Bapak Kapolri atau Bapak Ketum. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya semuanya bahwa semangat kita sama. Bapak Presiden memiliki kebijakan bahwa ke depan beliau ingin menciptakan kompetisi sepak bola Indonesia ini betul-betul baik sehingga bisa melahirkan atlet-atlet yang siap untuk berlaga di skala nasional maupun internasional. Demikian juga tentunya dengan kompetisi yang baik, masyarakat pun juga bisa terhibur dan tentunya ini juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dikelola untuk juga selain menciptakan atlet baru, tentunya juga ada multiplier efek yang lain yang tentunya positif dalam hal ini. Dan yang ketiga, terima kasih tadi Mbak Najwa sudah menjelaskan bahwa Polri bisa ikut turun secara maksimal untuk melakukan penegakan hukum sehingga harapan kita bahwa ke depan upaya untuk bisa melahirkan, bisa mewujudkan kompetisi yang fair dengan meminimalisir
match fixing, pengaturan skor yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dari luar ataupun dari internal, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa transparansi ini menjadi penting dan ini menjadi fungsi kontrol bagi kita semua. Ini tentunya menjadi semangat kebersamaan yang tentunya mudah-mudahan ke depan kompetisi bola kita akan menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan tadi mengenai status wasit, pemain, pemilik klub, dan tentu individu-individu sesuai dengan aturan PSSI, ya mereka sesuai dengan kesepakatan ya dan keputusan yang sudah diambil, mereka dihukum seumur hidup tidak boleh ada di sepak bola lagi. Untuk klub sendiri, mekanismenya itu nanti ada di Komdis dan juga di Exco. Sama, saya mengusulkan pasti ada mekanisme pengurangan poin dan juga hukuman-hukuman lainnya. Supaya klub juga bisa menjaga bahwa permainan atau pertandingan sepak bola yang ada di Liga Indonesia juga bersih. Jadi konteks-konteks ini yang kita pastikan kita transparan, tegas, dan kita punya komitmen yang sama ya bahwa sepak bola Indonesia itu harus lebih baik lagi sesuai dengan kesepakatan daripada Bapak Presiden Pak Jokowi dan juga Presiden FIFA itu Gianni Infantino. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Rekan-rekan yang kami hormati, saya kira penjelasan dari Bapak Kapolri, Bapak Ketum PSSI, Bapak Kasatgas Anti Mafia Bola Polri maupun Bapak Kasatgas Anti Mafia Bola Independen sudah sangat jelas, tegas, dan lugas. Maka pertanyaan saya kira cukup, dan yang paling akhir adalah mohon doa dan supportnya agar sepak bola Indonesia semakin maju seperti hanya di negara-negara lain seperti Eropa ataupun yang di Amerika. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Rangkaian acara kami diakhiri dengan sesi foto bersama. Kami pada Bapak Kapolri, Ketua PSSI, dan Bapak sekalian dapat merapat ke tengah. Kami silakan untuk baik, kami silakan untuk salam presisi. Salam presisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi kedua, salam komando. 3, 2, 1. Dan pemirsa, tadi kita telah menyaksikan jalannya konferensi pers kerjasama antara Persatuan Sepak Bola Indonesia bersama Satgas Anti Mafia Bola Polri dan Satgas Anti Mafia Bola Independen. Hal ini untuk mendorong pembenahan sepak bola nasional secara bersih dan menyeluruh. Dan usai di sini jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi.